Wahid, Ithnin, Thalatha, Iftahil Bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, kembali lagi bersama saya di acara podcast Rumah Kisah. Kali ini masih kisah eksklusif dari Rumah Kisah, yaitu Sirah Nabawiyah episode ke-10. Langsung saja bersama kita Ustadz Alamsyah. Ustadz, khair? Alhamdulillah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Episode ke-10 ini Ustadz dari Rumah Kisah. Nah. Darul Arqam. Bisa jelaskan sedikit Ustadz, kisahnya Ustadz seperti apa? Nah. Darul Arqam ini asal katanya dari dar dan arqam. Dar bermakna rumah. Kemudian Arqam diambil dari nama seorang sahabat Rasulullah, Arqam bin Abil Arqam. Jadi maknanya rumahnya dari seorang sahabat Arqam bin Abil Arqam. Nah, Ustaz, kenapa rumah beliau nih Ustaz? Kenapa nggak yang sahabat-sahabat lain aja? Nah, kenapa rumah ini dijadikan tema, dijadikan episode? Karena rumah ini yang menjadi saksi awal perjuangan Islam dimulai. Sahabat Arqam bin Abil Arqam, seorang pemuda yang masuk Islam dari kalangan orang-orang atas, dari Bani Makhzum, kalangan pejabat kalau kata kita sekarang. Beliau masuk Islam di usianya yang masih belia, dengan kemampuan harta finansial yang beliau miliki. Beliau menjadikan rumahnya sebagai markas Islam, tempat belajarnya para sahabat, tempat bertanya kepada Rasulullah, belajar mengaji Al-Quran di rumahnya sahabat Arqam bin Abil Arqam. Masya Allah, berarti berdakwah itu boleh bilang nggak pandang bulu ya, semua latar belakang bisa ya. Betul. Kalau antum ingat di episode sebelumnya ada siapa? Abdullah bin Mas'ud. Nah, dia ya boleh bilang tidak kaya lah. Betul. Ya kan? Nah, miskin. Kalau ini kan kaya. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud juga fisiknya kurang, bukan dari kalangan atas. Tapi beliau berdua, sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Arqam bin Abil Arqam, dua sahabat yang sama-sama masuk Islam pada awal permulaan Islam dan berjuang untuk Islam, dan namanya sama-sama dikenang atas perjuangan mereka berdua. Masya Allah. Gak mandang latar belakangnya. Makanya kita harus tahu kemampuan kita. Kalau kita memiliki uang, maka kita bisa berdakwah dengan uang kita. Kita sedekahkan ke pesantren, kita sedekahkan, kita beli buku-buku Islam, berbau-bau Islam, keilmuan Islam, itu termasuk dakwah. Kalau kita nggak punya uang, berarti kita dakwah dengan yang lain. Kita belajar sungguh-sungguh, mengaji sungguh-sungguh, kita mencari nafkah sungguh-sungguh, kita niatkan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Lalu Ustaz, ada peristiwa apa lagi nih Ustaz nih di Darul Arqam ini selain itu Ustaz? Kalau antum masih ingat, orang-orang yang masuk Islam di tangannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ada 5 orang yang masuk ke dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata selain 5 orang ini, yaitu sahabat Arqam bin Abil Arqam masuk Islam di tangannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Fakta yang menarik juga, dan bahkan menjadi tamparan keras bagi kita saat ini. Kita sekarang sholat di masjid, sholat berjamaah bersama keluarga, tenang. Tapi di kisah ini kita bakal tahu berharganya sholat di masjid dengan keadaan tenang. Sebabnya apa? Disinilah muncul sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi saksi bagaimana kalau antum sholat kemudian ditimpukin sama kafir Quraisy. Pasti sangat menyedihkan. Pasti keadaannya sangat-sangat dramatis. Dan tentunya keadaan itu insya Allah antum bisa dapatkan rasanya ketika antum mendengarkan kisahnya pada episode kali ini. Di Rumah Kisah. Di Rumah Kisah. Baik sahabat kisah, diskusi ringan dengan Ustadz Alamsyah di episode ke-10 dengan tema Darul Arqam. Segera di-download bagi yang belum punya. Nah, sahabat kisah, gampang nih. Ini masih temanya masih seputar dakwah nih. Kita bisa dengan gampang berdakwah nih. Caranya like, subscribe,
and share. Nah, sebar kebaikan, dapat pahala, dapat pula dakwahnya. Baik, terus saksikan podcast kami selanjutnya hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.